Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Selamat datang di channel Gaida Movie, channel yang berisi alur cerita film. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita dari serial Jepang lagi. Teman-teman ada yang suka dengan Gundam atau Tamiya? Serial ini ada hubungannya dengan dua mainan tersebut, yaitu yang berjudul Ryo Sangatariko Puramo Yoshino Jinsei Kumitategi, panjang juga ya, yang diproduksi pada tahun 2022 oleh TV Tokyo, yang menceritakan tentang seorang wanita muda pegawai kantoran biasa yang tertarik dengan mainan plastik. Ceritanya sangat ringan, namun menurut saya menarik karena membuat kita bernostalgia. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja disimak. Cerita dimulai dengan diperlihatkan kesibukan sebuah perusahaan. Namun ada yang berbeda dari divisi yang lain, yaitu divisi ketiga. Divisi tersebut terlihat santai tanpa beban kerja yang berat. Tidak seperti divisi yang lainnya. Terlihat anggota divisi 3 berisi 3 orang laki-laki berumur dan 2 wanita muda. Yang mereka lakukan adalah hanya melipat brosur dan mengobrol. Terlihat ada satu wanita muda yang tidak ikut mengobrol. Ia diam mengelem amplop dan fokus melihat-lihat foto-foto anjing di handphonenya. Wanita tersebut bernama Komukai Ryo. Bahkan saat dia ditanya oleh rekan yang lainnya, ia tidak menjawab karena terlalu fokus dengan kegiatannya. Rekan yang lain pun memaklumi dan tidak ada yang marah. Divisi yang sangat santai dan damai. Kemudian mereka melanjutkan untuk meeting bersama dengan semua divisi. Terlihat divisi yang lain mempresentasikan rencana proyeknya yang berbasis teknologi dengan baik. Giliran divisi 3 mempresentasikan proyek yang terlihat konyol, yaitu taman kucing bernama Nyanyan Park. Seorang pemuda mendatangi Komukai yang bernama Asai Yuki. Dia merasa kesal dengan Komukai dan tim divisinya karena mempresentasikan hal yang konyol. Dia juga menyuruh Komukai untuk bekerja lebih serius dan punya semangat yang tinggi. Akai juga serta mengejek divisi 3. Datang partner kerja Komukai yaitu Nakano Kyoko. Dia menegur apa yang dikatakan oleh Asai. Asai juga komplain kepada Komukai yang selalu melihat handphonenya. Asai menyebutkan Komukai adalah orang rata-rata, yaitu orang yang tidak mempunyai motivasi kerja dengan gaji tetap dan hanya bermain sosial media tanpa manfaat. Asai memperingatkan bahwa ada rumor divisi 3 adalah divisi yang rawan akan dihilangkan. Mendengar apa yang disampaikan Asai tentang rumor tersebut, para senior divisi 3 menanggapinya dengan santai, lalu menyemangati kembali untuk fokus melanjutkan bekerja. Kepikiran soal istilah orang rata-rata, Komukai menanyakan kepada Nakano apakah dia termasuk orang rata-rata. Nakano menanyakan beberapa pertanyaan soal aktivitas dan kebiasaannya kepada Komukai. Dari setiap jawaban Komukai disimpulkan bahwa memang benar, Komukai adalah orang rata-rata. Komukai juga menceritakan bahwa dia mempunyai kesukaan dengan toko mainan. Toko mainan membuatnya merasa spesial. Jam pulang kerja pun tiba. Komukai masih kepikiran dengan perkataan Asai. Sebelum meninggalkan kantor, Komukai ditegur oleh seniornya untuk selalu bersemangat. Saat perjalanan pulang ke rumah, Komukai menemukan sebuah toko mainan kecil di sebuah gang. Toko tersebut bernama Toko Moke. Komukai penasaran lalu memasuki toko tersebut. Toko tersebut menjual berbagai mainan plastik rakitan. Mata Komukai tidak berkedip dan tertarik dengan sebuah figur robot dari serial anime Gundam. Dia dikagetkan oleh pemilik toko yang bernama Yajima Ichi yang muncul tiba-tiba. Ichi-san menanyakan apa yang ingin dibeli Komukai, namun Komukai menjawab hanya melihat-lihat saja. Komukai dipersilahkan untuk melihat-lihat dan memilih mainan apa yang akan dibeli. Ketika sedang melihat produk-produknya, Komukai tertarik dengan tulisan produksi massal. Ternyata yang dipilih oleh Komukai adalah Gunpla jenis model Zaku. Ichi-san kemudian menjelaskan dengan detail karakter Zaku di serial anime Gundam dan juga menjelaskan tentang produk Zaku yang cocok untuk pemula.
karena Zaku adalah model lama yang diproduksi massal. Komukai pun tertarik dan memilih Zaku untuk dibelinya. Lalu Ichisan mengajarkan cara merakit gunpla kepada Komukai. Komukai merasakan kesenangan tersendiri saat merakit satu persatu part dari gunpla tersebut. Dimulai dari pemotongan tiap part, pengeleman, sampai pewarnaan. Dibarengi penjelasan Yajima yang semakin membuat Komukai tertarik dan senang. Akhirnya gunpla pertama yang dibuat Komukai pun jadi, yaitu Zaku produksi massal. Hari berikutnya di kantor, Komukai terlihat berbeda lebih ceria dari biasanya. Komukai menemukan kesenangan baru yang membuat dia tidak terlalu memikirkan perkataan Asai tentang orang rata-rata. Suasana kegiatan kerja divisi 3 seperti biasanya, yaitu mengelem amplop brosur. Ternyata ada perpindahan karyawan dari divisi 1 ke divisi 3. Karyawan tersebut bernama Takagi Shinji, yang berarti junior pertama untuk Komukai. Shinji adalah orang yang bersemangat dan banyak bicara. Awal perkenalan saja dia langsung mengungkapkan ide dan kritiknya terhadap kinerja divisi 3. Tentu saja hal tersebut membuat ketidaknyamanan di antara anggota divisi 3 yang mempunyai alur kerja santai dan berulang-ulang. Datang kepala divisi 3 yang mengumumkan bahwa divisi 3 mempunyai proyek untuk event promosi mobil sport dan mempunyai persiapan yang singkat. Terlihat anggota divisi 3 kurang begitu berminat dengan proyek yang melelahkan. Bahkan Komukai meminta pekerjaannya dikerjakan oleh junior barunya. Tentu saja hal itu ditolak oleh kepala divisi. Meeting untuk proyek tersebut pun dilakukan. Beberapa anggota divisi 3 mempunyai konsep yang jadul untuk promosinya. Shinji pun mengusulkan agar proyek ini dikerjakan oleh yang lebih muda karena berdasarkan analisa Shinji untuk target marketnya itu lebih relate ketimbang dikerjakan oleh orang tua. Usulan tersebut disetujui oleh kepala divisi. Namun usulan tersebut tidak disukai oleh Nakano karena hal tersebut membuat dia lelah. Komukai justru kagum dengan kepintaran Shinji. Pada hari berikutnya, Shinji, Nakano, dan Komukai memulai meetingnya untuk proyek tersebut. Ternyata ada kesalahpahaman di antara mereka, yaitu Shinji akan baru memulai membuat materi yang akan dipresentasikan. Namun Nakano mengira materinya sudah siap karena sebelumnya Shinji berbicara untuk tidak perlu mengkhawatirkan proyeknya karena ada dia di dalamnya. Yang dimaksud Shinji adalah secara fisik di dalamnya namun idenya bersama-sama. Nakano menyuruh untuk Shinji pulang dan akan dikerjakan oleh Nakano dan Komukai saja. Shinji pun menyetujuinya, ternyata Shinji hanya bermulut besar saja. Nakano dan Komukai memulai risetnya tentang mobil sport, dan selesai tepat waktu jam pulang. Ketika Nakano keluar untuk membeli minuman, Komukai disapa oleh seniornya Oishi Ryota dari divisi 1, kemudian menanyakan hasil kerjanya. Terlihat Oishi-san mengoreksi presentasi Komukai yang kurang maksimal. Oishi-san menyarankan agar lebih menarik lagi presentasinya, yaitu dengan mengenal dan menyukai mobil sport agar tahu kelebihan sebuah mobil sport itu sendiri. Oishi-san juga menyarankan untuk segera memperbaikinya. Merenungi perkataan Oishi-san, tiba-tiba Komukai mempunyai ide cara agar dia menyukai sebuah mobil sport. Dia pun berpamitan untuk pulang duluan. Ternyata Komukai menuju ke toko mainan Moke. Melihat Komukai kembali lagi ke tokonya, pemilik toko Ichisan sangat terkejut dan senang karena jarang ada seorang gadis mau kembali lagi ke toko mainan. Komukai pun mempunyai panggilan unik yaitu Mbak Zaku.
Dia dan pegawainya pun menyambut dengan ramah dan menanyakan apa yang Komukai cari kali ini. Komukai berkeliling toko dan menelusuri satu persatu rak mainan yang dipajang. Dia pun menemukan yang dia cari. Karena posisi barang yang dia cari berada di atas, dia pun mencoba meraihnya, namun malah barang-barang tersebut berjatuhan. Komukai mengambil sebuah kotak mainan bergambar mobil sport yaitu jenis Nissan R35 GTR. Ichisan menjelaskan detail soal mainan mobil tersebut secara lengkap. Komukai menyimak dengan antusias. Komukai pun memutuskan untuk membeli dan merakitnya. Ketika Komukai membuka kotaknya, dia terkejut dengan part-partnya yang sangat banyak dan detail. Ternyata berbeda dari Zaku sebelumnya, kali ini lebih rumit. Ichisan menenangkannya dan akan membantu Komukai untuk merakitnya. Dimulai dari memotong partnya yang kecil-kecil satu persatu, kemudian mewarnainya. Untuk kali ini Ichisan bersedia membantu mewarnai. Berlanjut menempelkan menggunakan perekat setiap partnya. Ichisan menyarankan untuk membayangkan bahwa itu mobilnya Komukai sendiri, jadi biar ada chemistry di dalamnya. Singkat cerita, akhirnya part terakhir yaitu bodi mobil pun terpasang. Lahirlah mobil Nissan R35 GTR. Komukai menceritakan alasannya kenapa dia memilih merakit mobil sport, yaitu untuk mengetahui cara menyukai sebuah mobil sport. Hari presentasi pun tiba, Nakano memulai bagiannya. Setelah selesai, giliran Komukai menjelaskan ide presentasinya, yaitu dari sebuah model mobil mainan plastik yang membuat dia memulai menyukai sebuah mobil sport. Jika dalam sebuah mainan saja setiap partnya mengagumkan, apalagi untuk sebuah mobil asli. Hasil dari presentasi Nakano dan Komukai pun berhasil dan diterima oleh klien. Shinji yang tiba-tiba muncul mengklaim bahwa dia ikut andil di dalamnya. Tidak hanya besar mulut, tapi juga Shinji adalah seorang penjilat. Nakano terlihat kesal dengan Shinji, namun Komukai tidak terlalu memperdulikannya. Dia merasa bahagia dengan mainan barunya. Pagi hari yang cerah, Komukai terlihat lebih bersemangat dalam bekerja. Ternyata alasannya adalah mainan plastiknya membuat mood dia membaik dan bisa berkonsentrasi dalam bekerja. Ternyata Shinji dibuang ke divisi 3 karena memang kinerjanya kurang begitu baik dan hanya bisa menjilat seniornya. Dilihat dari perbincangan Asahi dan Oishi-san, Asahi sangat meremehkan Shinji. Shinji dipilih untuk bertanggung jawab produk manten. Manten adalah salah satu produk permen pelega tenggorokan yang menjadi partner setia divisi 3. Namun Shinji menolaknya dengan alasan bahwa dia belum terlalu mengenal produknya. Namun keputusan ketua divisi bersifat mutlak. Komukai pun ditunjuk untuk mendampingi Shinji karena sama-sama kurang pengalaman dan Komukai adalah tipikal orang yang santai. Hasil kerjanya pun tidak selesai tepat waktu. Shinji selalu mengetik di depan laptopnya setiap melakukan pekerjaan. Dia pun tidak akur dan selalu dimarahi oleh Saruwatari-san. Saruwatari-san menganggap bahwa Shinji tidak bisa bekerja. Shinji dan Komukai juga berselisih soal pekerjaan karena Shinji tidak membantunya sama sekali. Namun Komukai ingat pesan dari Oishi-san untuk mendampingi Shinji. Shinji meminta diajak ke suatu tempat kepada Komukai. Shinji ingin mengikuti tempat yang biasa dikunjungi Komukai. Komukai pun mengajak Shinji ke toko mainan langganannya. Seperti biasa selalu ada sambutan aneh dari Ichisan dan pegawainya. Shinji menanyakan kenapa harus mainan plastik yang jadi tujuan. Kenapa tidak beli saja yang sudah jadi? Karena merakitnya adalah hal yang membuang waktu. Kemudian Ichisan mengambilkan sebuah kotak mainan. Ternyata yang dia ambil adalah model plastik Evangelion. Shinji menolak merakitnya karena beralasan sibuk. Namun dia kalah dengan rayuan pegawai toko. Kemudian Shinji pun membuka kotaknya, sempat ragu untuk merakitnya, namun ditenangkan oleh Komukai bahwa dia akan diajari untuk merakitnya. Seperti biasa, Ichisan menjelaskan detail soal Evangelion kepada pelanggannya.
Lalu Komukai memberi semangat kepada Shinji untuk segera merakitnya. Karena partnya yang begitu banyak, harus ada kesabaran dalam merakitnya. Shinji menanyakan apakah dia akan sendirian dalam merakitnya. Ichisan menjawab dia harus berusaha sendiri yang merakitnya. Dengan sedikit petuah Ichisan, Shinji mulai bersemangat merakitnya. Shinji pun memulai merakit mainan plastik Evangelion tersebut dengan memotong satu persatu setiap bagiannya. Shinji sempat putus asa, namun Ichisan memperingatkan dan memberi petua agar Shinji mendapatkan chemistry-nya saat merakit model tersebut. Shinji melanjutkan merakit dengan buku petunjuknya. Tidak terasa Shinji menikmatinya. Sampai lupa waktu, bahkan dia menolak untuk dibantu oleh Komukai. Sampai di mana dia melakukan kesalahan dalam pemotongan dan tersadar bahwa semua orang sudah tertidur. Kemudian Shinji mengatasi kesalahannya dan melanjutkan merakitnya. Dia terlihat bahagia. Akhirnya Evangelion Unit 1 terlahir. Semua orang terbangun dan terpukau dengan hasilnya. Shinji berteriak karena dia belum pernah merasakan kebahagiaan seperti ini sebelumnya. Di tempat dan waktu yang lain, Oishi-san dan Sarutawari-san sedang minum bersama dan membicarakan Shinji. Oishi-san mengatakan bahwa Shinji seperti dia waktu jadi junior dan berterima kasih karena membuat perubahan kepada Shinji yang lebih baik dari sebelumnya. Bahkan Oishi-san menawarkan ke Sarutawari-san untuk kembali ke divisi 1 namun ditolak. Alasannya Sarutawari-san sudah merasa tidak bergairah lagi. Pagi hari di kantor, Inuzuki-san mendapatkan email pemberitahuan dari kantor bahwa akan ada reorganisasi karyawan. Artinya beberapa karyawan senior akan dipensiunkan. Namun Inuzuki-san, Kijimura-san, dan Saritawari-san menolak untuk menyerah dan masih bersemangat untuk bekerja. Namun ada sesuatu yang dipikirkan oleh Kijimura-san. Shin beralih ke Komukai. Komukai terlihat kesulitan dengan mainan barunya yaitu miniatur Space Battleship Yamato 2202 spesifikasi Final Battle yang mempunyai part yang tipis dan rumit. Komukai merasa naik levelnya terlalu awal dan sempat akan menyerah. Namun sekali lagi Ichisan dan pegawainya memberi semangat untuk melanjutkan. Beralih ke kantor, Komukai masih belum bisa menyelesaikan mainan barunya. Komukai ditegur oleh Inuzuki-san karena melamun. Kemudian ia diberi tugas untuk membuat proposal produk baru pelega tenggorokan, yang sebelumnya adalah tugas Kijimura-san. Inuzuka-san menunjuk Komukai yang lebih muda agar ada ide baru yang lebih fresh, dan menyarankan Kijimura-san untuk mengawasi dan menjadi partner Komukai. Komukai menyarankan ada proyek baru berupa garam sabun. Namun menurut Kijimura-san, proyek tahun lalu sudah disukai klien jadi tidak perlu dirubah lagi. Komukai pun menurutinya. Waktu presentasi tiba, Komukai terlambat hadir. Akhirnya Kijimura-san yang menggantikannya. Saat presentasi, Kijimura-san menyampaikan proyek yang sama dengan tahun lalu. Namun kelihatannya klien kurang puas dan ingin proyek yang baru. Walaupun akhirnya disetujui, namun terlihat Kijimura-san tidak senang dengan hasilnya. Beberapa pekerjaan yang pernah Kijimura-san tangani juga sudah mulai diambil alih oleh karyawan yang lebih muda. Terlihat ekspresi Kijimura-san sedih karena sudah merasa tua dan tidak diperlukan lagi. Saat Kijimura-san merenung sendirian, dia ditegur oleh direktur. Ternyata direktur adalah teman seperjuangan Kijimura-san dari pertama kali kerja di kantor tersebut. Sudah 30 tahun berlalu, Kijimura-san merasa sudah saatnya untuk pensiun. Komukai pamit pulang saat jam pulang tiba. Tidak sengaja dia menjatuhkan tasnya.
Kijimura-san datang untuk membantu dan melihat buku panduan model plastik Yamato yang sedang dibuat oleh Komukai. Ternyata Kijimura-san paham dengan model Yamato. Kijimura-san mengikuti Komukai ke toko mainan. Kijimura-san ternyata dulunya adalah pengoleksi mainan plastik model skala pesawat dan kapal. Namun karena dimarahin oleh istrinya, dia pun berhenti mengoleksinya. Komukai memperlihatkan Yamato yang sedang dia rakit. Lalu Kijimura-san memberikan arahan tentang cara merakitnya. Terlihat dia sangat ahli di bidang tersebut. Bahkan cerita di balik karakter Yamato, Kijimura-san mengetahuinya. Komukai menawarkan kepada Kijimura-san untuk membantunya dalam merakit kapal Yamato tersebut. Kijimura-san pun bersedia membantu Komukai. Dia teringat sesuatu kemudian mempunyai keinginan mencoba hal yang baru. Dimulai dengan memberikan pembersih gloss matte, yaitu agar warna gloss plastiknya menghilang sehingga memberikan permukaan yang kasar dan memperjelas warna aslinya tanpa perlu dicat ulang. Lalu disemprotkan filter dan Kijimura memolesnya. Terlihat Kijimura-san sangat detail. Ichisan tidak bisa berkata apa-apa karena Kijimura-san lebih ahli dibandingkan Ichisan. Langkah terakhir yaitu masking dilakukan oleh Komukai. Akhirnya, Space Battleship Yamato terlahir. Kijimura-san memberikan petuah kepada Komukai, yaitu untuk membayangkan petualangan yang dia inginkan agar mencapai imajinasi tertinggi dalam merakit model plastik. Kijimura-san pun merasa bersemangat kembali untuk bekerja sama dengan Komukai. Hari berikutnya di kantor, Komukai meminta kepada Inuzuka-san agar merekrut Kijimura-san sebagai pemimpin proyek. Inuzuka-san sempat meragukannya, namun karena Komukai ngotot, akhirnya Inuzuka-san menyetujuinya. Ternyata Komukai memberikan tugas kepada Kijimura-san untuk mengawasi dekorasi proyek acara bunga di Tokyo. Kijimura-san pun menyetujuinya. Nakano dan Shinji datang dan memuji hasil rakitan Battleship Yamato milik Komukai. Komukai menjelaskan bahwa Kijimura-san lah yang membantunya. Mengetahui bahwa Kijimura-san ahli dalam urusan tersebut, Nakano dan Shinji meminta soal saran figur kucing untuk pelanggan. Kijimura-san pun memberikan masukan. Kijimura-san terlihat makin bersemangat dan akrab dengan karyawan yang lebih muda. Komukai mendapatkan tugas dari Inuzuki-san sebagai perwakilan Divisi 3 dalam acara Hari Keluarga, di mana keluarga karyawan diundang dalam festival budaya. Oishi-san adalah perwakilan dari Divisi 1 juga sebagai penanggung jawabnya. Dalam meeting perencanaan acaranya, Divisi 1 menjadi penanggung jawab proyek utamanya, Divisi 2 bertugas untuk makanannya, dan Divisi 3 untuk ruang anak. Mereka sangat bersemangat kecuali Komukai yang terlihat bingung. Setiap divisi mempresentasikan rencananya, namun Divisi 3 yang diwakilkan Komukai belum ada rencana sama sekali. Komukai masih belum bisa menentukan dengan ide yang akan diusulkan, padahal acaranya sudah sangat dekat. Tiba-tiba karyawan laki-laki yang lain heboh karena menemukan beberapa box gunpla milik Shinji yang baru ia beli. Shinji ternyata ketagihan merakit gunpla sehingga ia membeli dalam jumlah yang banyak. Inuzuka-san juga menemukan salah satu box yang berisi mini 4WD atau biasa disebut Tamiya. Para karyawan yang lain heboh melihat daftar nama mini 4WD yang ada. Tiba-tiba mereka ditegur oleh direktur yang kebetulan lewat dan menanyakan kenapa mereka meributkan mini 4WD. Inuzuki-san terlintas membuat alasan akan membuat sebuah acara dengan mini 4WD di festival keluarga. Inuzuka-san menyarankan Komukai untuk mencoba mengajukan proposal kegiatan dengan mini 4WD kepada Oishi-san. Ketika Komukai menyampaikan proposalnya, sempat diajak oleh Asai ide tersebut, namun tidak disangka Oishi-san menyukai dan menyetujuinya.
Inuzuka-san pun sangat antusias dan berencana membuat sirkuit yang besar untuk pertandingan mini 4WD tersebut. Komukai mengunjungi toko mainan Moke untuk membeli mini 4WD. Seperti biasanya, Ichi-san menjelaskan sejarah dan kepopuleran mini 4WD kepada Komukai dengan ciri khasnya. Mini 4WD adalah mainan yang tidak mengenal umur, segala usia bisa memainkannya. Komukai datang ke kantor dengan perlengkapan mini 4WD dan sirkuit yang baru ia beli. Divisi 3 pun bersemangat mempersiapkan sirkuitnya. Setelah sirkuit selesai dirakit, kemudian mereka bersiap merakit mini 4WD. Selesai merakit, mereka mulai mengetesnya di sirkuit yang sudah dipasang. Mereka terlihat bahagia dan merasakan kembali masa kecil. Datang Oishi-san untuk memberikan selebaran rekam jejak kepada Komukai. Tidak sengaja ia melihat salah satu jenis mini 4WD yang dipegang oleh Komukai, yaitu Victory Magnum. Spontan Oishi-san menyebutkan namanya. Ternyata ia juga memainkan dan menyukai mini 4WD. Inuzuka-san mengusulkan untuk melakukan persiapan sebelum hari H, yaitu dengan melakukan pertandingan latihan di malam festival. Inuzuka-san juga mengajak untuk memodif dahulu sebelum bertanding, karena modif mini 4WD adalah bagian terbaik dalam bermain mini 4WD menurutnya. Oishi-san menanyakan kepada Komukai mau memodifikasi mini 4WD-nya seperti apa. Namun Komukai menjawab tidak akan memodifikasinya. Ingin seperti apa adanya saja karena dia tidak butuh kemenangan, cukup merasakan kesenangannya saja. Pulang kerja, Oishi-san mengejar Komukai hanya untuk menyampaikan bahwa mini 4WD-nya agar segera dimodifikasi. Komukai menyampaikan terima kasih tentang rekam jejaknya yang sudah Oishi-san buatkan untuknya. Komukai juga menyetujui untuk memodifikasi mini 4WD-nya. Pagi harinya, Komukai sudah berada di kantor, begitu juga dengan Oishi-san yang membawa perlengkapan modifikasi mini 4WD. Sebelum memulai, Oishi-san memeriksa trek yang akan dilalui. Lalu mereka memulai modifikasinya, satu persatu dipersiapkan. Oishi-san juga menjelaskan setiap part yang diganti kepada Komukai. Saat bagian Oishi-san menguliti stiker dan melubangi bodi mini 4WD, buat Komukai merasa tidak tega melihatnya. Victory Magnum adalah karakter yang sangat dikagumi Oishi-san saat masih kecil. Selesai modifikasi, saatnya menyebutkan kalimat andalan akhir. Victory Magnum terlahir. Setelah masing-masing selesai memodifikasi mobilnya, mereka pun memainkan mini 4WD-nya, terlihat sangat menyenangkan. Kemudian mereka pun bernostalgia dengan menceritakan kisah masing-masing saat zaman sekolah dasar. Ternyata saat masih kecil, Oishi-san adalah orang yang introvert dan bukan orang yang populer. Begitu juga dengan Komukai, ternyata mereka mempunyai karakter yang sama. Keesokan harinya, acara pertandingan mini 4WD di atap kantor pun dimulai. Terlihat sangat meriah dan setiap orang antusias mengikuti acara tersebut. Penasaran dengan kelanjutannya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya, biar saya lebih semangat dalam menceritakan alur cerita film yang lain. Sampai jumpa.